Hai teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat siang. Senang sekali pada kesempatan ini bisa bertemu dengan teman-teman melalui secara live. Dan hey, hari ini sebenarnya saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa saya ada IG live dengan Mas Egi. Namanya Egidius Sunusmo. So let me check. Instagramnya apa ya? Let me check. Instagramnya apa ya? Instagramnya adalah Egidius Sunusmo. So, hari ini kita mau bicara mengenai EQ parenting. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang berdasarkan kecerdasan emosional. Dan mudah-mudahan obrolan kita sekitar 1 jam melalui IG Live antara saya bersama dengan Mas Egi. Mas Egi itu salah satu trainer, salah satu pembicara yang banyak berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua, menjadi para guru, para pendidik yang jauh lebih luar biasa. Istilah kita adalah yang cerdas emosi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Egi dari ruang kerja saya. Ini ruang kerja yang udah disulap jadi ruang untuk kursus online. So teman-teman, kita pindah ya, masuk ke ruangnya Mas Egi yuk. Oke ya, pindah ke ruang Mas Egi. Jadi nama IG-nya adalah Egidius Sunusmo. Aegidius Sunusmo. Di situ kita akan IG live, kita akan bicara mengenai how to be a high EQ parent. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang cerdas emosinya. Karena biasanya apalagi di kondisi sekarang ini kan biasanya sebagai orang tua udah kesel banget. Banyak orang tua yang komplain bagaimana harus menggantikan peran para gurunya. Dan ternyata sangat tidak sabar menghadapi anak-anaknya yang susah banget untuk belajar menggunakan waktu dengan baik. Akhirnya kemudian emosi justru muncul dalam situasi-situasi kondisi sekarang ini. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Kita pindah lapak. Tapi buat teman-teman yang merasa malas untuk pindah lapak, cuman gini, nanti fokus saya nggak akan berada di sini. Saya nanti fokusnya ada di gadget yang satunya lagi. Ya, aku ngetik aja ya, Mbak Kanaya ya, thank you banget ya. Mungkin jadi diingatkan. Jadi Aegidius Sunusmo. Ini salah ketik. Gi. Ini kenapa jempolku jadi bertambah besar ya? Gidius merasa tambah besar ini gara-gara efek lockdown, gara-gara efek PSBB. Iya. Hai Brother Sultan. Aku lagi ngetik IG-nya Mas Egi. Jadi IG-nya Mas Egi, Egidius Sunusmo. Jadi ceritanya siang hari ini kita lagi mau IG live di tempatnya Mas Egi. Nah ini dia. Set. Oke. So teman-teman, kita pindah lapak, kita ngobrol-ngobrol di sana, ngobrol-ngobrol seputar bagaimana caranya kita bisa bagaimana caranya. Hai, namanya Ningrat. Itu Mbak atau Mas dari Bali. Hai, salam. Bali tetap semangat ya. Saya punya beberapa teman-teman yang Bali juga cerita-cerita. So, by the way, yuk kita pindah yuk. Karena udah harusnya dari jam 1. Kasian banget kalau ditunggu. Kita IG live di tempatnya Mas Egi. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal bagaimana caranya supaya kita cerdas emosi. Sekali lagi, apalagi kondisi seperti ini di rumah, biasanya orang tua jadi sangat tidak sabar. Karena anaknya yang nyebelin banget. Baru ketahuan bagaimana perilaku anaknya. Kalau di sekolah kan hampir separuh hari anaknya berada di sekolah, jadi nggak ketahuan. Nah, bagaimana caranya? So, kita pindah lapak. Yuk. Ini aku udah di call. Hai Mas Egi. Yuk. Hai. Yuk, ayo. Ya. Alright. Tuh, aku udah di call. Mari kita pindah ke sana. Alright. Di mana ya? Oke. Nah,
Itu udah ya teman-teman, kita pindah ke lapaknya Mas Egi ya. Ditampilin, hai brother Sian Yet. Nice obrolan kita udah kita upload di Facebook juga ya. Thank you banget ya, sudah di-sharekan mengenai hasil dari obrolan IG Live kita. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu obrolan saya bersama dengan Coach Sian Yet, kita ngobrolin banyak juga soal bagaimana caranya tetap cerdas emosi ketika kita work from home. Nah, bisa tuh ikuti di YouTube saya dan berkenalan juga dengan Coach Sian Yet. Dan Coach Sian Yet itu termasuk yang sangat rajin untuk IG Live. Saya sangat salut dengan Coach Sian Yet, dan teman-teman bisa juga mengikuti banyak mewawancarai para coach supaya kita tetap cerdas lah ya. Dan yuk teman-teman, kita pindah ke tempatnya Mas Egi ya. Oke. Saya pribadi, karena bisa teman-teman lihat ada tanda tangan dari beliau. Nah, IG-nya beliau. Nah, kita menunggu sebentar Pak Martin bergabung. Send request. Oke. Halo Pak Martin, mari. Semoga nggak ada masalah. Sudah ditunggu teman-teman. Halo Pak Martin. Hai Mas Egi. Nah, kembali ini Hai. saya selalu punya masalah awal-awal yang selalu laten, yaitu Mas Egi bisa melihat saya nggak bisa melihat penonton yang lain nggak bisa melihat saya. Tapi saya di IG Live. Pada saat yang bersama sebenarnya saya lagi IG Live juga. So, kayaknya saya udah ngajak teman-teman dari IG saya untuk pindah. Tapi ini belum masuk nih ceritanya. Oke. Nah, kayaknya apa yang harus saya lakukan adalah coba saya mundur dulu ya. Saya left dulu lagi ya. Saya masuk lagi ya. Baik. Alright, oke. Oke, Pak. Inilah permasalahan dengan teknologi, teman-teman. Kadang harus sabar banget, ini salah satu latihan cerdas emosi juga. Hai Pak Martin, mari. Yes, saya udah ngajak teman-teman dari IG saya untuk pindah. Tapi ini belum masuk nih ceritanya. Oke. Nah, iya. Apa yang harus saya lakukan adalah coba saya mundur dulu ya. Saya left dulu lagi ya. Oke, masuk lagi ya. Baik. Alright. Ya. Oke, Pak. Jadi kita harus masuk lagi dengan sekali lagi. Baik, teman-teman sekalian, memang ya beginilah ya kendalanya kalau kita lewat online ya, ada beberapa masalah yang semoga harus mari kita berharap dahulu. tidak ada masalah. Oke, mudah-mudahan kali ini lancar. Jreng. Ayo kita doakan semoga kali ini semuanya lancar. Pak Martin, mari. Hai, semoga tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah. Oke, jreng Pak Martin. Ini layarnya masih tetap hitam, bro. Berarti Kenapa ya? artinya apa? Artinya dirimu melihat aku, tapi teman-teman yang lain nggak bisa melihat. Sayang banget. Dan saya bingung. Betul, Teman-teman betul. ada tahu kenapa ya? Jadi saya merasa saya udah bersihin cache dan ini salah satu problem yang sering kali terjadi. Iya, kemarin juga waktu saya dengan Pak Stevi juga masih lumayan sih Pak Stevi kemarin kelihatan fotonya. Ya. Nah, tapi kali ini Pak Martin hitam nih malah di layar saya Iya. kelihatan sama Kan jadi sekali. kalau hitam kayak begini malah teman-teman yang lain nggak bisa melihat saya. Khawatirnya teman-teman yang lain nggak bisa melihat gitu. Iya, padahal saya udah bilang teman-teman, ayo teman-teman kita pindah yuk ke tempatnya Mas Egi. Nah, jadi gimana? Kira-kira atau dibalik dulu Pak Martin? Mau coba dibalik dulu di Pak Martin? Iya. Atau gimana? Hal paling buruk adalah Mas Egi bergabung di tempat. Kita ajak Mas Egi bergabung di tempat kita aja ya, sayang banget ya teman-teman ya. Ini udah dengan boleh nggak masalah sih. ini udah persiapan udah berapa purnama untuk obrolan seperti ini dengan Mas Egi soalnya. Betul. Kita udah janjian udah cukup lama nih ya. Iya, udah janjian Jangan cukup sampai lama, begini. teman-teman. Oke, Ya. Pak Martin. Ya. Kita coba pindah dulu nih, siapa tahu lebih baik. Teman-teman sekalian pindah ke IG-nya Pak Martin ya. Anthony Dio Martin. Buat teman-teman yang belum follow Anthony Dio Martin.
Hai hai. Ada di Ini ada Mas Agung. Komposer. Hai Mas Agung. Pas Agung Iya, iya. Nugroho. Mas senang mendengar. Oke. Senang juga Bro. Oke, Makasih. kita Pindah ya. oke, kita pindah aja Pak Martin ya. Oke. Kita pindah ya Ini sudutnya. udah Oke, dari teman-teman tadi kita udah pindah nyala ya. kok. Dari tadi udah nyala dari Oke, teman-teman. biar Yes. lebih mantap. Oke, lebih mantap. Oke, Sure. thank you. Yuk. Oke. Bye. Jadi Mas Egi akan pindah ke tempat kita, teman-teman, supaya kita bisa melakukan ini dengan jauh lebih lancar. Mudah-mudahan segala sesuatu berjalan dengan oke. So, mari kita lihat. Jadi sekarang ini kita akan menunggu rekan-rekan untuk menunggu Mas Egi. Nah, Mas Egi akan bergabung dengan kita. So, teman-teman, rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini, obrolan kita adalah di studio. Greng greng. Tuh, Yeah. cakep banget. memang hari ini hokinya Pak Martin ini, hokinya Pak Martin. Saya padahal udah dengan susah payah mempromosikan untuk Mas Egi supaya bisa ke sana Iya. gitu. Iya. Oke, nggak masalah lah Pak Martin. Nggak masalah lah. Iya. Oke Pak Martin, kita tetap biarpun saya yang di bawah, tetap saya yang mendirect ya, saya yang host ya. Yes, betul. Jadi teman-teman rekan-rekan, pada kesempatan ini kalau gitu saya memperkenalkan dong Mas Egi kepada rekan-rekan semua. Jadi Mas Egi ini Oke. adalah salah satu pendidik, trainer, coach juga. Beliau salah satu yang expertise-nya itu banyak di lingkungan pendidikan. Jadi buat sekolah, buat para guru terutama, kepala sekolah, nah beliau dikenal di lingkungan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya merasa itu kehormatan saya yang luar biasa, rekan-rekan semua bisa ngobrol-ngobrol, dan beliau yang akan menjadi host. Harusnya kita ngobrolnya di lapaknya Mas Egi. Tapi teman-teman, saya sangat mendorong teman-teman untuk mengikuti IG-nya beliau. Tadi saya sudah ada ketik di sana, kalau teman-teman lihat kembali chat, nanti saya akan ulang beberapa kali juga chat supaya teman-teman bisa masuk ke IG-nya Mas Egi juga. Egidius Sunusmo, itu nama Iya. IG-nya beliau. Jadi kita bisa ngobrol di situ. Oke, hari ini kita Oke. ngobrolin soal apa nih Mas Egi? Saya cuma ngikut aja. Nah, oke, sebentar ya Pak Martin ya. Oke, teman-teman sekalian semuanya terima kasih baik yang sudah mengikuti dengan saya maupun juga dengan Pak Martin. Tadi saya sudah promo juga sih Pak Martin. Sudah promo juga sekitar jam setengah 12 tadi tentang acara kita hari ini. Jadi teman-teman sudah cukup banyak yang antusias nih Pak Martin. Pak Martin tahu nggak nih buku ini? Dan lihat dong jreng-jreng. Dari situ. Dan jreng-jreng lihat Iya. dong. Ada tanda tangannya loh. Dan tahunnya Pak Martin, tahun 2007. Waduh. Jadi percaya atau tidak Pak Martin, ingat atau tidak, kita pertama kali berjumpa itu di tanggal 17 September 2007 nih Pak Martin. Wow, sudah 13 tahun ya, hampir 13 tahun ya. Pertemanan kita ya, rupanya ya, nggak sadar ya. Oke, tadi sudah sedikit juga saya ini kan nih Pak Martin, apa namanya sedikit saya, apa ya, katakanlah, thrillernya lah kalau film gitu ya, promonya. Yes. Apa sih yang akan kita bahas di siang hari ini? Karena kan bisa dibilang ini waktunya memang tidak panjang, cuma 1 jam, tapi wah kayaknya sih akan banyak nih. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman saya terutama yang belum mengenal Pak Martin, nanti ini aja lah ya, langsung ya, kayaknya sih orang udah sehebat seperti Pak Martin ini kayaknya sih tidak perlu terlalu banyak lah. Intinya beliau adalah mentor saya, guru saya, ya panutan saya juga ketika saya akhirnya full time seperti sekarang ini menjadi seorang trainer. Begitu, Pak Martin. Intinya kan tema kita tentang EQ parenting ya. Betul. Nah, dikaitkan dengan situasi akhir-akhir ini Pak Martin nih tentang pandemi nih. Nah, kira-kira untuk di bagian awal, kira-kira apa nih yang bisa Pak Martin sampaikan nih? Silakan Pak Martin untuk di bagian awal langsung. Saya pikir mungkin ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman rekan-rekan. Saya yakin di sini juga banyak yang jadi orang tua yang kemudian ganti profesi, jadi guru di rumah. Dan Betul. bikin stres dalam situasi sekarang ini. Karena ya itu banyak komplain terjadi. Komplainnya adalah ternyata baru tahu ya perilaku anak saya itu seperti itu. Karena kan kebanyakan kan orang tua
pada waktu ketika bangun pagi-pagi, cuma drop anaknya di sekolah, orang tuanya pergi ke tempat kerja, pagi sampai sore. Baru pulang, baru ketemunya anaknya, bahkan sore atau malam. Hampir setengah hari itu kan sebenarnya anaknya berada di sekolah, jadi nggak tahu dong perilaku. Paling taunya cuma waktu weekend. Nah, mau nggak mau gara-gara kondisi seperti ini kan, situasinya anak-anak mesti di rumah juga, dan orang tua juga nggak bisa berangkat kerja karena tidak diperbolehkan dalam situasi seperti ini. Jadi akhirnya terkurunglah di rumah. Nah, dalam kondisi terkurung di rumah itulah segala sesuatu tuh akhirnya mau nggak mau harus diurus oleh orang tua. Ngurusin kerja work from home yang terjadi, school from home juga harus orang tuanya yang kemudian memantau. Nah, hal seperti disitulah kemudian problem mulai terjadi. Nah, emosi-emosi itu kan muncul tuh, ya, berbagai jenis emosi. Nah, saya pikir itu yang perlu kita waspadai dalam situasi seperti ini. Sebenarnya juga bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini. Problemnya adalah banyak juga orang tua yang stres. Dalam situasi stres, kemudian mengalihkan segala kemarahan, kejengkelan, sebelnya itu sama anaknya. Itu yang bisa jadi sumber permasalahan besar sebenarnya. Oke, tapi sebenarnya Pak Martin, marah itu dalam situasi seperti ini ya, itu wajar nggak sih sebenarnya? Nah ini, coba deh kira-kira wajar nggak sih marah, jengkel, sebenarnya gini, stres ini? ada satu jenis kemarahan yang kalau dalam dunia psikologi itu namanya displacement sebenarnya. Displacement itu artinya kita mengalihkan. Mungkin sumber permasalahan itu sebenarnya adalah ada di orang tua sendiri. Kan kalau kita bicara tentang marah itu ada beragam sebenarnya. Ya, kalau kita masuk lebih jauh lagi. Tapi nah, salah satu kemarahan yang disebut dengan kemarahan displacement ini sebenarnya kemarahan yang orang tuanya mungkin karena stres, penghasilan berkurang, kemudian bisnis tidak jalan, mungkin juga tantangan dari ancaman misalnya PHK dari perusahaan, itu kan banyak karena situasi tidak berjalan dengan normal. Itu kan bikin stres. Nah, kondisi stres ditambah dengan beban-beban tambahan, harus mengurusi anaknya, apalagi anaknya ternyata susah untuk diatur. Itu bisa menjadi sumber stresor tersendiri, jadi tambahan stres. Nah, inilah yang memicu orang tua kemudian menjadi gampang emosi dalam situasi itu. Nah, makanya kita mengatakan bahwa mungkin sumber penyebab marahnya itu sebenarnya mungkin bukan dari si anaknya, tapi karena si orang tuanya ditambah sudah punya beban, ditambah dengan situasi seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat orang tuanya marahnya jadi nggak terkendali gitu, bro. Oke, benar. Nah, lalu setelah itu langkahnya gimana Pak Martin? Setelah kita menyadari bahwa memang ada masalah gitu, dan masalahnya belum tentu di masalah di anak atau bahkan di diri kita, kira-kira langkah berikutnya apa nih Pak Martin harus dilakukan para orang tua? Saya suka dengan prinsip yang selalu menjadi dasar kalau kita memberikan terapi sebenarnya. ABC gitu. ABC itu satu prinsip yang terkenal, semua para terapi, psikolog memegang itu. ABC itu awareness before change. Awareness before change. Betul. Sadar sebelum berubah. Jadi dia mesti menyadari situasi ini, bahwa dalam kondisi seperti ini, stres pasti akan menjadi jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ya berbagai tantangan, berbagai stresor jadi meningkat. Jadi beban-bebannya akan lebih banyak. Dan menurut saya ini latihan yang bagus buat para orang tua untuk dengan sadar untuk jangan membiarkan bahwa karena stres yang disebabkan oleh kondisi situasi ekonomi, situasi yang tidak menyenangkan ini, kan buat orang tua kebayang sih, orang tua yang biasanya gaul, yang biasanya berinteraksi gitu loh, hangout, ya kan orang tua banyak juga yang gaya-gayanya masih anak muda, suka hangout, tiba-tiba harus lock di rumah, itu kan juga menyebabkan stres. Nah, penyebab-penyebab itulah yang kemudian menjadi dilampiaskan seperti yang saya katakan tadi. Makanya sebenarnya sangat wajar buat kita untuk merasakan stres. Jadi kalau boleh dikatakan sekarang ini kalau kita menggunakan alat stress meter gitu untuk mengukur, hampir semua boleh dikatakan mungkin 70-80% berada dalam situasi ada kondisi di mana di lampu kuning gitu, antara ke arah lampu kuning ya. Nah, jelas juga ada beberapa orang tua yang pasti berada di lampu merah.
ketika Hmm. melampiaskan seperti itu. Makanya dikatakan sebenarnya secara situasi wajar untuk merasakan situasi kondisi seperti itu. Cuma memang sebenarnya gini, mungkin anak sendiri juga stres. Saya masih ingat kalau nggak salah Mas Egi bukannya mengirimkan yang anaknya sampai menangis-nangis itu. Bunda, aku mau ke sekolah, mau ketemu sama ibu. Kalau nggak salah dari Iya, mana iya, gitu. betul, 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 betul. Iya. Itu kalau nggak salah Pak Martin itu sekitar semingguan ya, seminggu 2 minggu setelah di lockdown gitu. Artinya anak-anak tidak bisa Oh sekolah ya, kan. Mulai stresser ya di betul. minggu awal tuh begitu. Nah, Iya, dan itu kan menunjukkan gini, bukan cuma si orang tua, anak pun mengalami stres kondisi tersendiri. yes, yes, Ya iyalah, yes, betul. sampai ada beberapa kalimat yang muncul, "Dok, Hmm. Bu guru, kapan sekolahnya dibuka lagi?" Ternyata mama lebih galak daripada bu guru. Nah, iya, betul, betul, betul. Belajar dari bu guru. Kan nggak enak banget belajar dari mama, lebih enak belajar dari bu guru. Iya, 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 betul, betul, betul. Pak Martin, Yes. saya punya ilustrasi ini nih, pakai ini ilustrasi nih Pak Martin. Wow. Kalau kemarin Oke, gimana nih? waktu pas Pak Martin sama coach siapa saya lupa ya. Itu kan Pak Martin Yes. pakai contoh apa gambar pakai mainan apa pesawat ya, pesawat luar angkasa itu kalau nggak salah. Betul. Pulang Yang balik. sayap kiri kanan ya. Betul. Nah, saya mau Yes. tanya begini Pak Martin pakai ilustrasi ini. Kira-kira kalau diilustrasikan pakai seperti sepeda inilah gitu ya, harus supaya seimbang kan sepeda roda 2 ini supaya bisa jalan gitu ya, seimbang. Betul. Kira-kira ini antara kan dari bukunya Pak Martin yang ini ya, antara IQ dengan Yes. EQ itu katanya harus seimbang. Nah, kira-kira dalam Betul. situasi seperti sekarang ini gimana nih Pak Martin supaya sepeda kita supaya tetap bisa jalan seimbang nih Pak Martin? Kira-kira gimana nih Pak Martin? Nah, saya berharap saya bisa pegang sepedanya. Dia Mas Egi yang pegang sepedanya ya. Oke, Kalau boleh, kita boleh. perhatikan, Saya pegang nih. mari kita pakai sepeda ini sebagai ilustrasi. Dan ini menurut saya itu contoh yang sangat bagus tentang kita sebagai orang tua. Pertama-tama gini, sebagai orang tua, kadang bahkan kita tidak mengenali sepeda kita. Yes. Jadi sepeda itu apa? Sepeda itu kita ibaratkan seperti anak kita. Bahkan yang nggak ngerti. Jadi selama ini, sepeda ini bersama dengan si orang tua. Tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Jadi pada waktu ketika misalnya contoh, harus dijalankan. Kan sebenarnya gini, ya ini buat teman-teman yang naik sepeda gitu. Ada berbagai, memang sepedanya itu pada dasarnya sama. Udah naik kemudian dikayuh. Tapi kan Betul. tidak segampang itu. Jadi ada beberapa tombol-tombol, misalnya sepeda-sepeda yang, saya masih ingat sepeda balap zaman dulu, harus pindah gigi dan sebagainya. Nah, Ya. yang menarik adalah banyak orang tua yang bahkan tidak tahu bagaimana sepedanya. Jadi ketika tidak berjalan atau mandek, yang dipersalahkan adalah, ini sepeda kenapa sih? Apa yang terjadi dengan sepedanya? Padahal bukan sepedanya yang bermasalah. Mungkin si orang tuanya yang tidak mengenali. Nah, dan saya merasa gini, sebenarnya ini kesempatan yang sangat bagus buat orang tua untuk mengenali sepedanya ini. Ya, dalam hal ini adalah anaknya tersebut. Dan Oke. makanya kenapa saya bilang, jangan berpikir bahwa satu anak itu sama dengan anak yang lain. Sebagai contoh misalnya, saya punya 2 anak, Louis sama George. Satu cenderung lebih ekstrovert, satu cenderung lebih introvert. Kita mengatakan bahwa anak lahir dari rahim yang sama. Iya. Ya. Tapi kepribadian mereka bisa sangat bertolak belakang. Satu begitu gampangnya ketemu sama orang, ya, dengan mudahnya gitu kan, diseret-seret, ayo om, ayo tante, sini tante, tak tunjukin, ini loh, dan sebagainya. Satu begitu gampang. Satu akan cuman cenderung mengobserve, akan melihat, membuat dirinya merasa nyaman dulu baru berinteraksi. Nah, ibaratnya gini, kita sedang berhadapan dengan sepeda kita yang berbeda-beda. Pertanyaan pertama buat kita sebagai orang tua, kamu kenal nggak dengan sepedamu? Dan menurut saya sebenarnya ini kesempatan yang bagus buat kita untuk berinteraksi dan mengenali lebih jauh tentang sebenarnya problem mereka, situasi mereka. Karena mungkin selama ini jangan-jangan sepeda ini tanpa sadar, kita tahu kita punya sepeda tapi dibiarin gitu. Kita nggak pernah, bahkan diutik-utik aja nggak pernah. Cuman kalau dibutuhkan aja baru kemudian tapi kemudian dibiarkan gitu. Dan sepeda yang dibiarkan begitu saja itu kan susah banget untuk dikayuh. Ya. Aku tuh merasa banget beberapa sepeda yang ini gara-gara nggak bisa dipakai. Biasanya Sabtu pagi tuh saya bersama dengan George dan Louis itu biasa bertiga. Kalau ibunya, mamanya itu kadang-kadang pagi-pagi udah praktek.
Jadi kadang-kadang nggak bisa Oh, ikut gitu. Nah, oke. biasanya akhirnya kita bertiga. Tapi kalau ditaruh lama, untuk Heeh, jalanin itu susah banget. iya, Saya merasa gini, somehow, sama juga kadang-kadang dengan orang tua juga gitu, mm-mm. dengan anaknya. Jadi kalau udah dibiarkan terlalu lama, kadang-kadang saya nggak tahu, Mas Egi merasa nggak, saking sibuknya kita, Betul betul, iya, udah nggak connect, nggak ini paling cuman, hey gimana dan sebaik itu tetap berinteraksi. Tapi kemudian cerita kita tiba-tiba ketika kita akhirnya punya kesempatan dekat dengan dia lagi, baru nyambung. Kok kayaknya nggak nyambung banget kan? Itu kayaknya udah lain banget itu ceritanya. itu kalau saya pribadi gini Pak Martin, kalau yang barusan Pak Martin sampaikan ya, itu pernah Iya, satu ketika gitu ya, saya lagi ngobrol sama anak saya gitu ya, iya. itu tiba-tiba apa ya, apa yang saya perbincangkan itu sudah konteksnya sudah beda lagi. Ternyata buat dia, Yes. ya ilah ayah gitu ya, itu mah udah kapan kali udah nggak ngetren Iya. lagi kali. Nah jadi saya baru ngeh, Yes. ya ampun ternyata selama beberapa bulan katakan terakhir Iya, ini dia sudah mengalami perkembangan gitu ya, perkembangan komunikasi dan iya. pengetahuan. Dan saya rupanya Betul. ketinggalan di Iya, situ. betul. Iya, Jadi betul bahan betul ya. obrolan kita dengan dia itu sudah sama sekali berbeda. Nah, ibaratnya saya mengatakan kayak sepeda yang jarang dikasih oli gitu. Karena kita nggak pernah pakai, Iya, iya. kita nggak pernah berinteraksi dengan sepeda itu, akhirnya kemudian kita biarkan. Nah, bagus juga seperti tadi, kalau kita bicara tentang sepeda kan stangnya ada kiri dan kanan. Makanya Iya. itu yang saya bilang, kadang sama juga, kita bisa gambarkan EQ dan IQ lagi, Iya. keseimbangan itu. Jadi di satu sisi betul kita bicara mengenai aturan, tanggung jawab, tapi jangan Mm-mm. juga lupa hubungan kita, interaksi kita juga kita bicara mengenai bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa merasakan. Maka saya bilang gini, salah satu hal yang bisa mengendalikan kita di situasi sebagai orang tua supaya emosi kita juga tidak menjadi meledak-ledak gara-gara hal yang Mm-mm. kecil adalah juga ikut berempati dengan kondisi anak kita. Buat beberapa dari anak-anak ini juga stres kok sebenarnya, harus Yes. belajar di rumah. Bahkan beberapa waktu lalu di TV One itu diceritakan Mm. 45% anak itu stres dengan gaya belajar online yang diciptakan oleh gurunya. Karena mungkin Mm. gurunya juga stres kali ya. Yang tadinya tiba-tiba Bingung. dengan bagusnya berdiri di depan kelas dan bisa bercerita, sekarang tiba-tiba harus mengajar melalui layar monitor Betul, di betul. laptop mereka. Dan beberapa mereka pasti stres banget. Betul, Dan betul, itu betul. yang apa ya, kalau kita katakan itu yang menyebabkan kenapa banyak anak kemudian 45% loh stres gara-gara dengan cara belajar online yang Oh dipakai iya. itu. Wah. Ya. Oke. Oke, pakai Ini headset. kayaknya kita boleh 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 jawab. Oh, Pak Martin ada masukan nih, Ya. Coach Martin pakai headset dong biar suaranya lebih kencengan dan urat Oke. lehernya nggak muncul karena harus teriak. Terima Siap. kasih. Siapa nih Oh Ibu iya, Sinaga ya. ini Oke, itu ini saya mungkin pakai sedikit headset ya. teknis saja sih. Would it help? Nah, Ini pakai headset akan menolong oke. nggak ya? Ini saya punya headset. Mudah-mudahan. Saya nggak Mudah-mudahan pernah coba Pak pakai sih. Martin. Saya coba Oh cari iya, karena dari pasti teman-teman lehernya di kita ya sini yang mau kan. nanya Jadi ya. kan urat lehernya. Betul betul. Thank you banget. Oke. Yes, yes, yes. Ini headset saya. Ini ada pertanyaankah dari teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Dari Iya, layar kita saya bisa sih belum kelihatan berinteraksi. ya Pak Martin ya. Apa? Dari layar saya belum kelihatan ada pertanyaan sih ya Iya, betul. sejauh ini. Tapi Mas punya Teman-teman Mas terima Egi kasih masih yang sudah tetap jalan kan bergabung. ya? Halo? Masih bisa jalan Pak Oke. Martin. Lancar. Jadi kalau dengan Oh, suara kayak dari gini jelas atau enggak? lebih jelas betul sih Pak Martin, lebih jelas. Oke. Cuman mungkin lebih ditaruh aja biar nggak Isi. kemeresek gitu. Iya, betul. Nah, Oke. gitu. Mbak Riri, thank you ya. Katanya Mbak Riri gini nih Pak Martin. Anakku Yes. tadi pagi pas mandi kan lama. Kemudian kutanya, Mas kalau belum selesai mandinya, aku lagi usir corona biar cepat bisa main lagi katanya. Dari Mbak Riri nih. Pak Martin, Yes. ini mungkin sedikit perilaku ini ya. gitu. Iya, iya. Kita ini dulu Pak Martin. Apa namanya tadi kan udah mulai dengan keadaan orang tua ya. Nah, ini Iya. kebetulan kan teman-teman saya banyak yang dari guru nih. Ini beberapa juga Iya. sudah gabung nih, Bu Ati. Thank you ya Bu dari SMP Recis Semuanya. Bogor nih. Iya. Beberapa ada yang nanya gini Pak, nih kembali lagi nih. Kira-kira di Yes. situasi seperti ini,
kan guru Ya. sebenarnya guru orang tua tuh kan similar ya Pak ya. Cuman Betul, lebih betul. kepada job desk aja sih. Kalau Ya. buat Pak Martin nih, tips-tipsnya atau gimana sih buat teman-teman guru ini mensiasati stres juga menghadapi murid-murid, atau bahkan juga guru-guru ada juga Pak yang dikomplain sama orang tua gitu kan. Ya. Katakanlah ada yang bilang gini frontalnya, Miss gitu ya, Miss kalau begini caranya sih apa namanya, saya rugi nih sebagai orang tua, udah bayar mahal-mahal tetap bayar, tapi sekarang pendidikannya dialihkan ke orang tua gitu kan. Sementara guru-guru Ya. cuma ngasih tugas mulu lagi gitu kan ya, nggak banyak memberikan pengajaran. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang Pak Martin sendiri gimana nih Pak Martin untuk teman-teman para guru nih? Ya, itu sebabnya gini. Saya tetap tertarik dengan, tapi gini, kalau sebagai orang tua ya, saya mencoba berposisi sebagai orang tua. Saya mau cerita tentang apa yang terjadi dialami oleh terutama anak saya yang kecil. Dan saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Miss Claudi, namanya Miss Claudi itu adalah nama gurunya. I think bagusnya adalah dia sangat komunikatif. Makanya menurut saya sebenarnya yang penting sebenarnya we are managing perception. So dalam hal ini saran saya buat para guru adalah bagaimana caranya kita seolah-olah kita adalah provider, service provider. Nah ini kita harus berpikir seperti kayak profesional. Artinya gini, memang murid kita kan banyak, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjangkau mereka satu demi satu dan tetap memberikan kesempatan mereka untuk berinteraksi. Makanya sangat penting sebenarnya kan gini, beberapa fasilitas seperti kayak beberapa fasilitas online misalnya bisa melalui Microsoft Team, Microsoft Hangout, atau bisa bisa Google Classroom, sekarang Zoom ya yang Zoom, paling banyak dipakai gitu ya, paling banyak dipakai. Bisa juga melalui Webex gitu, ada begitu banyak fasilitas bagaimana tetap bertemu dan mencoba untuk berinteraksi. Nah, menurut saya yang susahnya adalah banyak guru yang persepsinya itu masih berpikir seolah-olah kayak cuman berusaha untuk memindahkan kelas di kelas gitu loh, dipindahkan ke online. Dan itu menjadi sangat tidak menyenangkan ya. Karena saya sendiri kepada para pendidik, kepada trainer selalu berkata, please lupakan situasi kondisi pada waktu ketika kita berada di kelas. Ini beda, ini dua dimensi. Jadi bagaimana caranya kita membawakan materi, cara kita ngomong. Karena apa? Pada waktu ketika kita di online, kalau kita dalam bahasa pembelajaran itu namanya modalitas belajar. Dulu kalau di sekolah itu masih ada kinestetiknya masih dapat. Tapi kalau melalui online, kebanyakan yang bisa kita lihat adalah visual sama auditori. Ya, visualnya kita, auditorinya kita. Nah, makanya tadi itu bagus. Misalnya tadi Mas Egi kemudian menggunakan ilustrasi kayak sepeda gitu. Karena yang bisa kita tangkap itu adalah sebenarnya cuman visual dan auditori. Meskipun iya betul di sini saya gerak-gerak, tapi tetap aja tidak dalam arti kinestetik seperti yang kita lihat, yang biasanya kita saksikan secara 3 dimensi di ruang kelas. Makanya gimana caranya guru juga belajar untuk mengeksplor bagaimana caranya supaya membuat gimana sih cara mengajar kita menjadi lebih menyenangkan, variasi kreativitas apa yang bisa membuat supaya meskipun di online kayak begitu tapi tetap menyenangkan. Kita tetap bisa enjoy, ada emosi yang masih bisa ditransfer, bukan cuma sekedar mengajarkan pelajaran yang secara kaku. Dan ingat juga bahwa kalau di ruangan kelas itu sebenarnya orang kan masih punya kesempatan untuk melihat secara 3 dimensi. Dan ketika bosan, kita bisa mengalihkan ke kiri dan ke kanan. Lah, kalau di online seperti ini kan benar-benar terus-menerus. Iya, ke layar terus ya. Ke layar terus. Iya. Itu pasti ada yang namanya defisit untuk attention. Ada problem kita untuk bisa terus-menerus melihat seperti itu. Nah, para guru mesti sadar. Dalam hal ini apa menurut saya, balik lagi, apa yang mesti dilakukan para guru itu keep kontak, terus interaksinya juga tetap dijaga untuk membuat supaya gini, terbukalah dengan masukan-masukan juga dari para orang tua. Jangan bersikap misalnya contoh, kan ada orang tua yang mungkin hitung-hitungan juga. Mungkin seperti yang saya bilang tadi,
stres, penghasilan berkurang, bisnis nggak jalan. Akhirnya kemudian melemparkan permasalahan kepada guru. Ini guru gimana sih? Jadi Bapak Ibu guru, Anda bukan cuman Anda saja yang dapat masalah. Anak juga jadi lemparan masalahnya, para guru juga lemparan masalah. Semua dilempar masalah gitu. Betul. Pak Martin, ini sudah ada mulai pertanyaan. Kita coba jawab ya Pak ya, yang kita ini aja nih. Ini dari Pak Agung, teman saya. Dia menanyakan gini, Coach Martin, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak, dan apakah percaya diri berkorelasi erat dengan kecerdasan emosi? Mohon pencerahannya. Betul banget. Makanya salah satu kalau kita bicara tentang aspek ini jadi masuk ke pelajaran EQ nih ya, nggak apa-apa ya. Jadi belajar lah ya, paling nggak mencerdaskan EQ. Jadi salah satu aspek di dalam EQ, Mas Agung tadi ya. Ya, Pak Agung. Adalah soal bagaimana caranya kita mengelola diri kita. Nah, kalau di pelajaran EQ, apalagi di bukunya yang Mas Egi tunjukkan itu, jadi kita bicara mengenai ada 4 tangga gitu, ya ada 4 tahapan. Jadi anggaplah kalau tangan saya ini adalah tangganya gitu. Tangga pertama adalah awareness, dia sadar. Tangga kedua adalah acceptance, menerima, menyadari, menerima. Kemudian yang ketiga adalah dia berinteraksi, ya, membangun persaudaraan, membangun interaksi. Dan yang terakhir adalah affirmation. Affirmation itu adalah bagaimana dia menguatkan dirinya meskipun menghadapi masalah. Nah, aspek yang tadi rasa percaya diri itu ada di mana? Ada di level kedua. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang yang sering terjadi adalah anak, apalagi udah memasuki masa remaja, kan dia udah mulai menyadari tentang dirinya ya. Kalau biasanya anak-anak itu masih cuek, wah nggak peduli banget mau diapa-apain. Tapi ketika memasuki masa remaja, masa akil balik itu, dia mulai compare tuh. Kenapa dia seperti itu? Kok dia punya banyak teman? Kok dia banyak yang suka? Kok aku kagak? Nah, kok dia pintar ngomong? Kok aku enggak? Kok dia punya bakat untuk menggambar dan sebagainya, nyanyi dan sebagainya? Kok aku enggak? Nah, we starting comparing. Makanya kenapa di bagian ini sangat penting buat kita sebagai orang tua untuk menghindari mengkritik yang terlalu berlebihan. Nah, kemarin bagus tuh obrolan Mas Egi dengan Coach Steffi tuh dari Cirebon tentang growth mindset. Dan menurut saya adalah sangat penting. Nah, balik lagi, tahu nggak Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang dikatakan oleh Carol Dweck yang growth mindset itu adalah, ini ada hubungannya dengan tangga kedua sebenarnya. Pada waktu ketika kita memberikan pujian, jangan pujian yang final. Jadi gini, contoh. Salah satu yang disarankan oleh Carol Dweck tentang fixed mindset dan growth mindset, fixed itu kan mengatakan bahwa ya sudahlah, sudah ibaratnya memang sudah membatu, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau saya menggambarkan growth mindset itu, kalau fix itu kan yang udah tetap kayak batu. Kalau yang growth mindset itu seperti kayak itu loh, dulu malam itu loh. Malam lilin. Buat batik itu. Bisa dibentuk-bentuk. Iya, bahwa pada dasarnya anak juga masih bisa dibentuk-bentuk. Nah, bentukannya seperti apa? Itu sama seperti kayak bagaimana orang tua kita memperlakukan mereka. Termasuk apa? Waktu kita memuji. Nah, salah satu pujian yang buruk menurut Carol Dweck adalah ketika pujian yang terlalu gombalisme. Pujian yang gombalisme itu, yang gombal itu loh. Ih, keren, bagus, luar biasa. Nah, kata Carol Dweck, meskipun mungkin niat kita bagus, apalagi yang mencela ya, pujian aja bisa salah. Karena menurut dia, pujian seperti kayak begitu, itu tidak membuat anak-anak menjadi lebih luar biasa. Nah, pujian yang bagus buat anak adalah harus ada dasarnya. Misalnya kalau kita sebagai orang tua ya, atau sebagai guru lah. Ya, misalnya contoh ketika kita bilang sama misalnya Anton, ih Anton, ya pada waktu ketika tadi, pada saat ketika Miss lihat Anton tadi tuh sebenarnya kan waktunya udah mau habis tuh. Tapi melihat bagaimana Anton tetap berusaha untuk bersemangat untuk menyelesaikan math-nya itu sampai selesai, Miss betul-betul merasa sangat kagum. Anton tuh hebat, Anton tuh luar. Nah, Anton itu betul-betul punya Miss itu kagum dengan kegigihannya Anton. Nah, ini model-model pujian, ya meskipun saya nggak bisa nirukan persis gitu, apa yang diceritakan oleh Carol Dweck itu, si psikolog dari Stanford itu. Dia mengatakan, pujian model seperti itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pujian yang, ih keren, bagus, luar biasa, fantastis. Nah, itu gaya-gaya kita banget ya, Coach ya. Gaya-gaya motivator ya. Yes, I can. Ya.
Gaya-gaya motivator ya. Ya, jadi dasar kita mesti ada dasarnya gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kenapa kita mengapresiasi mereka-mereka itu? Oke. Thank you, Nah, ini Pak Martin. mudah-mudahan itu jadi masukan juga buat kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita salah sebagai orang tua, sebagai guru, kadang-kadang apalagi yang mencelah gitu, ya. Iya, Karena betul. saya kembali lagi, tahu nggak? Mungkin saya boleh cerita sedikit sharing yang saya lakukan hampir setiap malam dan jadi dengan anak-anak sebelum tidur, sebelum mereka doa malam. Jadi kita punya bacaan. Nah, bacaan saya ini saya nggak ada di sini, ada di kamarnya anak-anak. Bacaan saya, jadi kita menyelesaikan setiap hari itu satu chapter, ya. Nah, yang sekarang kita selesaikan adalah buku Success for Teen yang ditulis oleh Jack Canfield. Nah, di situ selesai satu chapter, baca, kemudian kita diskusi, ngobrol sebelum doa malam bareng. Dan menurut saya itu adalah salah satu hal yang menarik sambil kita, nah itu kesempatan bagus tuh ngobrol-ngobrol, kadang-kadang bisa 1 jam. Hanya ngobrol-ngobrol tentang di seputar bagaimana soal misalnya, contoh chapter itu isinya bagus, keren banget. Jack Canfield itu kan yang nulis buku Chicken Soup for the Soul, dan itu tentang untuk para remaja. Dan setelah baca satu chapter itu, ngobrol lah kita. Ya, menurut kalian gimana, apa yang terjadi? Dan itu menarik loh, obrolan-obrolan seperti itu. Ya. Nah, itu Pak Martin, hal yang saya jadi ingat dengan yang buku yang Pak Martin yang terbaru tuh yang lagi kita juga gaungkan tentang ketika pintar saja tidak cukup ya. Ini kan ada sedikit kayaknya itu kalau saya ketika saya baru baca belum sampai habis sih bukunya. Tapi di bagian-bagian awal itu kan sedikit kurang lebih menggambarkan juga tentang bagaimana situasi orang tua terutama atau katakanlah guru di sekolah itu masih berpandangan kalau pinter itu selalu dikaitkan dengan akademis yang sifatnya matematis lagi gitu ya. Matematik selalu kalau ini pinter gitu. Nah, kira-kira apa ya pandangan Pak Martin tentang situasi seperti ini nih, bahwa masyarakat masih juga mengkaitkan kepintaran itu seperti itu gitu loh. Ya, betul. Dan itu memang yang sering kali terjadi. Makanya ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan itu seringkali dijadikan sebagai ukuran satu-satunya adalah raport akademik. Makanya kalau kita lihat yang menarik seperti tokoh kayak Robert Kiyosaki yang menulis buku Rich Dad Poor Dad, dia juga mengatakan, menurut saya punya dua ayah. Salah satu ayah saya adalah ayah yang punya latar belakang pendidikan akademik yang bagus dan sebagainya, tapi hidupnya bukan yang sukses-sukses banget gitu. Ya, nah ini juga bukan berarti kita mengecilkan dunia pendidikan gitu, ya, karena jangan juga sampai saya bilang kita kebablasan mentang-mentang karena obrolan ini pulang ke rumah gitu loh, udah nak kamu nggak usah sekolah lagi. Nggak juga kali, nggak harus seperti itu. Tapi intinya sebenarnya adalah yaitu banyak anak yang memang latar belakangnya pinter secara akademik, tapi ya itu seringkali jadi beban, jadi bermasalah. Saya cukup lama ya mengurusi di HR, jadi banyaklah ketemu sama orang-orang yang waktu ketika kita terima CV-nya, oh nilainya itu keren banget, nilainya bagus banget, tapi pada waktu ketika dia harus bekerja sama dengan orang, jadi nggak bisa bekerja sama dengan orang, bahkan harus bisa nyaris dikeluarkan dari perusahaan gara-gara karena memang nggak bisa nyambung dengan orang lain, egois, tidak bisa berempati dengan orang lain, suka konflik dengan orang, sehingga jadi masalah. Karena anak-anak seperti ini mereka pintar banget gitu. Tapi pada saat ketika harus bekerja sama dengan orang justru jadi masalah. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya sayang banget gitu. Itu sebabnya kenapa ini jadi pelajaran juga buat kita. Dan baguslah di kurikulum-kurikulum yang terbaru itu kan sudah mulai diarahkan ke sana. Bahwa orang tua atau para guru mulai harus bukan lagi cuma sekedar akademiknya, tapi dia juga harus belajar aspek yang lain. Nah, mungkin saya mau cerita gini. Saya menjadi begitu terinspirasi. Kenapa saya begitu terinspirasi dan tertarik dengan soal yang masalah EQ ini? Itu sebenarnya ada hubungannya dengan penelitian yang saya lakukan dulu waktu ketika saya di Jogja. Ketika saya lulus dari Gajah Mada, topik skripsi saya cukup idealis. Dan itu yang membuat akhirnya saya sempat dimarahin sama di rumah gitu. Udah ya, bayar uang kuliah kamu nggak lulus gitu.
tapi lulus juga sih. Artinya Iya, iya. gini loh, saya lulus tepat waktu sih sebenarnya, tepat waktunya. Sebenarnya saya bisa lulus jauh lebih cepat gitu. Oke. Satu hal yang saya lakukan waktu itu, skripsi saya adalah tentang yang namanya matofobia. Matofobia itu tahu, mungkin banyak di antara teman-teman rekan-rekan yang mengikuti pada kesempatan ini tidak pernah mendengar yang namanya matofobia. Apa itu, Pak Martin? Matofobia itu kecemasan terhadap matematika. Lucu ya? Oh iya. Ada anak yang cemas terhadap matematika. Ya, jadi Oke, jarang oke, kita oke, mendengar oke. istilah itu, namanya matofobia. Dan saya meneliti anak-anak ini yang saya teliti di Jawa Tengah waktu itu, saya kumpulkan anak-anak yang IP-nya, bukan IP, IQ, sorry. Ya, IQ-nya bagus. 120, di atas 120. Berarti kan pintar dong. Iya. Ya, karena dites mereka semua. Dan saya kumpulkan. Tapi dari 120 yang nilainya 120 ini, saya pilih lagi yang nilai matematikanya selalu jeblok. Kan aneh. Kamu IQ-nya pinter. IQ-nya tinggi. Tapi kenapa matematikanya bisa jeblok? Iya, tapi kenapa matematika bisa jeblok? Karena kan asumsinya, kalau kamu pintar, IQ-mu bagus, harusnya matematika kamu nggak punya masalah dong. Yes. Nah, lantas mereka-mereka itulah yang kemudian menjadi subjek penelitian saya. Saya kumpulkan mereka, itu banyak tuh, sekitar ratusan anak-anak saya kumpulkan waktu itu. Termasuk salah satunya, saya bekerja sama dengan anak-anak Sadar. Oh iya. Alma maternya. Alma mater saya. Iya, alma maternya Mas Egi dulu. Saya minta bantuan dari teman-teman yang pendidikan, waktu itu kan masih pendidikan ya, model-model kayak IKIP gitu, yang dari jurusan matematika, ikut membantu saya. Ya, waktu itu kita mengadakan modifikasi pembelajaran, pengajaran materi bahan tertentu. Dan akhirnya kemudian kita menemukan banyak dari ratusan anak-anak yang pinter IQ-nya, tapi matematika nilai rendah. Ternyata mereka betul-betul punya kecemasan yang luar biasa terhadap matematika. Dengan kata lain, mereka punya problem. Dan itu aneh-aneh. Problemnya adalah karena ada yang benci sama gurunya, ada yang pernah pengalaman traumatis. Misalnya contoh, ada salah satu anak SMA yang sebel banget sama gurunya. Kan kadang-kadang guru matematika kan banyak guru killer, itu kan guru matematika kan. Iya, betul. Ya, tipikalnya tipikalnya gitu ya. Itu teman-teman Sadar mesti dikasih tahu tuh. Itu tahu memang matematika. Jadi guru matematika jangan killer-killer banget gitu. Nah, lantas kemudian yang menarik adalah yaitu mereka-mereka ini yang saya teliti. Contoh misalnya tadi ada anak SMA. Sebenarnya misalnya dia lagi naksir sama cewek. Pintar, anak-anak pintar ini. Nah, sudah gitu, biasanya anak-anak pintar itu kan kadang-kadang nggak perhatian banget. Mereka nggak fokus, nggak konsentrasi. Nah, guru-guru kan sebel sama anak-anak seperti itu. Nah, kadang-kadang anak-anak seperti itu karena nggak perhatian, nggak konsen, disuruh maju ke depan, suruh ngerjain. Karena intensi dari gurunya itu kan sebenarnya niatnya itu kan ngerjain. Untuk menunjukkan kamu jangan sok pinter. Nah, dikasihlah soal-soal yang susah. Nggak bisa ngerjain, si gurunya nertawain. Makanya jangan sombong. Ya, makanya jangan sok pinter. Terus, ini salah satu kasusnya ya. Anaknya itu disuruh ke pojok, suruh berdiri di situ. Nah, berdiri di situ, pas di depannya ada si cewek yang dia naksir lagi. Waduh. Kebayang gak sih? Malunya kayak gimana? Malunya kayak gimana, ya betul. Iya. Nah, hal-hal kayak begitu itu yang kemudian menyebabkan banyak di antara mereka jadi sebel dengan pelajaran matematika. Itu menurut saya kasihan banget. Nah, tapi itu memberikan kepada saya sebuah pemahaman dan satu hal yang penting buat teman-teman rekan-rekan kita sebagai guru, sebagai orang tua. Satu, never ever menjudge anakmu pintar atau enggak hanya dari performance, dari kemampuan, misalnya contoh di mata pelajaran tertentu. Ya. Karena kita mengatakan bahwa itu bukan satu-satunya ukuran apakah anak kita pintar atau tidak. Makanya Howard Gardner itu kan menjadi sangat bagus karena kemudian dia memperkenalkan multiple intelligence, Slim and Bill. Bahwa ada yang memang kecerdasannya adalah cerdas spasial, ruang, pinter gitu. Ada yang kecerdasannya matematika, bahasa. Kalau saya sendiri betul,
IQ saya hampir 100, hampir 130, tapi hampir ada yang nilai. Jadi ada yang 100. Betul. Dari ujian total nilai saya sekitar 130, tapi nilai saya matematika malah nggak terlalu bagus-bagus amat. Makanya kalau matematika, iya, saya matematika nggak terlalu pintar. Tapi kecerdasan sosial saya, bahasa saya, nilainya tinggi banget. Wis, itu over malah jangan-jangan ya. Over. Iya benar. Makanya beberapa hari yang lalu ketika course online, kita kan mengadakan kelas online. Saya sampai menunjukkan waktu itu otaknya Albert Einstein. Jadi saya bilang gini, pada dasarnya sebenarnya kita manusia itu bahannya sama kok sebenarnya. Karena ada prinsip kan yang mengatakan bahwa kalau orang lain bisa, aku juga bisa. Karena sebenarnya orang-orang sukses itu sebenarnya kita yang perlu tahu adalah strategi mereka bagaimana caranya. Saya bilang salah satunya contoh Albert Einstein. Dan itu membuat orang bertanya-tanya. Itu Albert Einstein otaknya mungkin bukan terbuat dari sel-sel kelabu kali ya. Yang seperti neuron-neuron. Mungkin jangan-jangan kalau otaknya dibuka ada aliennya di dalam. Karena begitu pintarnya dia berpikir di luar kapasitas orang normal pada umumnya. Jadi apa yang terjadi? 7,5 jam setelah Einstein meninggal, itu otaknya betul-betul diambil. Dan dibuka. Nah, ternyata isinya ya sama persis dengan otak kita, nggak ada bedanya. Nah, cuma yang menarik adalah area Einstein yang berkembang dengan luar biasa adalah area spasial dan numerik. Malah bagian bahasa dan yang lain-lain nggak terlalu, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Artinya apa? Ini menceritakan bahwa mulai sekarang kadang-kadang menurut saya penting juga sih guru itu, orang tua kayak guru tuh menghargai, terutama untuk para guru lah, belajar untuk appreciate talent anak kita yang berbeda-beda, kemampuan anak kita yang berbeda-beda. Saya merasa bahwa saya bersyukur kelas 4 SD, saya sangat berterima kasih dengan guru yang sangat apresiatif. Saya selalu cerita bahwa saya bisa menjadi seperti sekarang, nulis 18 buku. Salah satunya adalah saya berterima kasih pada salah satu guru bahasa saya setelah saya mengarang, dia memberikan apresiasi dan itu membuat saya jadi pede. Makanya balik lagi, pede itu bisa dibangun. Nah, salah satu cara kita membangun pede, tipsnya adalah ada tips. Salah satunya tips itu di depan cermin, itu bisa menjadi salah satu teknik yang paling sederhana. Self-talk, ngomong, karena dilatih, bagaimana dia berbicara pada dirinya sendiri. Itu adalah teknik-teknik yang sebenarnya kita bisa latihkan kepada anak kita. Karena jangan sampai gini, banyak juga anak-anak yang punya talenta, punya kemampuan bagus, tapi kemudian kenapa nggak berkembang? Karena kemudian banyak self-talk negatif yang kemudian dibangun pada dirinya, akhirnya kemudian orangnya sudah tidak ada, orang tuanya sudah tidak ada, tapi kemudian ini menjadi negatif self-talk di dalam dirinya mereka sendiri. Nggak bisa, nggak mampu kok, nggak mungkin kok. Kasian banget anak-anak. Ini saya bertemu dengan anak-anak yang kemudian akhirnya mereka mensabotase dirinya habis-habisan. Karena dibesarkan di lingkungan yang ya orang tua yang sangat-sangat negatif sih. Makanya gini, kalau saya boleh pinjam ngobrolan pada kesempatan ini, Mas Egy. Jadi by the way, ngomong-ngomong teman-teman rekan-rekan, buat yang baru bergabung, yang tidak kenal dengan Mas Egy, saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk ikuti IG-nya Mas Egy tuh. Egidius Sunusmo. Nanti saya akan ketik lagi Oke, thank you Pak Beliau Martin. banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya merasa bahwa ini obrolan kita yang menarik, Mas Egy. Harusnya kita ngobrolnya di lapaknya Mas Egy sebenarnya, tapi karena nggak masuk-masuk. Daripada udah jam 1 kemudian obrolannya ini, akhirnya kemudian kita pindah ke lapak. Nah, saya bilang gini, ada 8 hal cara berkomunikasi yang salah dari orang tua yang mesti kita lebih waspada. 8. Ya. Nah, ke-8 itu apa? Ini kita ngobrolin aja lah secara cepat aja lah ya. Gaya orang tua yang seperti kayak detektif. Detektif itu gaya orang tua yang menyelidik. Jangan-jangan kamu begitu ya. Jangan. Kan jadi anak tuh sebel juga ya, orang tua yang selalu kayak detektif. Kamu ini, jangan-jangan gini, ya. Jadi apa ya, menurut saya balik lagi kepada gaya komunikasi kita. Kenapa anak-anak itu lebih nyaman ngobrol sama temannya? Kenapa anak-anak itu lebih nyaman ngobrol sama mbaknya malah? Neninya ya? Neninya, babysitternya, dibandingkan sama ini. Karena gaya Anda sebagai... Gaya yang kedua adalah gaya artis.
Gaya Iya, artis artis. itu gaya yang meremehkan segala sesuatu. Misalnya anak Oh. pulang lagi punya masalah, dibully misalnya. Atau misalnya Hmm. contoh yang paling gampang, putus pacar lah misalnya. Anaknya kan udah, Hmm. namanya udah mulai pacaran, anaknya udah kuliah gitu, putus pacar. Gaya artis itu gaya gimana? Gaya meremehkan masalah, ah udahlah, kayak gitu mah nggak usah dipikir, tahu nggak mami? Kamu baru Hmm. saja ditolak satu ini kan, ditolak satu cewek. Ah, mami dulu udah ditolak berapa banyak ini. Oh, mami juga ada berapa banyak ini, mami juga nggak apa-apa kok. Ya itu kan buat kamu. Oke. Buat si anak itu belum tentu seperti itu. Itu gaya artis juga. Perlu Atau gaya dihargai ya komunik. Pak Martin ya. Iya, betul gaya. Nah, atau gaya-gaya model apa ya? Gaya invalidator. Gaya invalidator itu invalid. Pokoknya kamu jangan marah loh. Kamu atau gini, paling gampang itu gaya ketika anak nangis deh. Anak nangis. Jadi cowok tuh nggak boleh nangis. Nggak boleh. Membuat anak-anak untuk menutupi perasaannya. Karena kemudian latihannya jadi nggak bagus. Kan kita selalu mengatakan emosi itu sebenarnya punya sebuah pesan. Nah, mengajak dia untuk tidak boleh merasakan itu sebenarnya sesuatu yang melawan kayak kodrat. Ketika kita sedih, kita akan menangis. Invalidator. Atau gaya juga, gaya memonopoli. Gaya memonopoli itu gaya pokoknya obrolannya, wah, anaknya cuma ngomong satu. Orang tuanya ngomongnya begitu sampai panjang. Iya. Atau gaya orang tua yang suka menginterupsi. Ini yang kelima. Yang suka menginterupsi. Ngomong itu belum selesai udah langsung diinterupsi. Jadi anak, udah deh malas lah, udahlah, terserah lah. Papi yang ngomong aja lah, terserah papi mau ngomong apa, udah salah ngomong. Karena selalu diinterupsi. Ya. Atau gaya-gaya yang robot. Ini juga gaya-gaya orang tua yang nggak kreatif banget. Kamu udah makan belum? Udah belajar belum? Udah ada PR nggak? Ada PR nggak? PR-nya udah selesai belum? Jadi kalau kita bisa. Dan itu pertanyaannya sama terus ya Pak Martin ya. Selalu kalau anaknya pulang sekolah pertanyaannya sama terus. Jadi kalau kita bisa bikin tabel, tinggal dicentang tuh. Betul. Pertanyaannya apa? Ya. Sama terus. Atau gaya yang sok tahu. Ya. Kadang anak-anak jadi sebel juga karena orang tua yang sok tahu juga kan ya. Belum ngomong apa. Oh ya orang tua. Kadang sebel banget loh. Ya Bu, kamu ibaratnya dengerin ceritanya dulu gitu. Gaya terakhir, gaya 8 yang kadang-kadang juga bisa itu adalah gaya-gaya yang suka memberikan nasihat. Ya. Jadi wah, bukannya didengerin, ngomongnya dan sebagainya, dihakimi terus dikasih nasihat. Dan itu yang kadang-kadang gini, kalau dari sisi bahasa komunikasi ini yang menyebabkan akhirnya kenapa obrolan kita dengan anak kita kadang jadi nggak nyambung, jadi kelas melulu. Ya. Nah, itu yang saya merasa bahwa itu jadi catatan buat kita tuh sebagai orang tua di rumah gitu. Apalagi dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya kita bisa belajar untuk apa yang bisa kita lakukan. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Mas Egy. Tinggal 2 menit ya Pak Martin ya. Memang kalau soal Martin kayaknya perlu 2 kali kayaknya. Perlu ada part 2-nya kayaknya Pak Martin. Iya. Oke, sekali lagi Pak Martin, thank you banget loh ya. Mas Egy, saya tetap tertarik. Kita pindah sebentar ke lapak Mas Egy dengan menggunakan. Sebenarnya gadget saya berbeda. Saya ingin nyoba loh. Coba lagi gitu. Yes. Boleh deh. Kalau gitu kita coba pindah ya. Bagian teman-teman, thank you banget. Karena tinggal 1 menit. Sekali lagi saya menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan dan menceritakan tentang brother saya, Mas Egy. Yang pada kesempatan thank ini you, jadinya Pak pindah Martin. ke lapak saya. Tapi habis ini kita mau coba lagi. Saya masih kita coba ya. Mudah-mudahan. Betul. Lebih lancar saya ya. menggunakan gadget yang lain. Jangan-jangan ini masalah di gadget. Tapi buat teman-teman, rekan-rekan, para orang tua, please. Mungkin nasihat kita ya, saya nggak tahu. Mas Egy mau memberikan nasihat apa? Saya bertanya dong. 1 menit buat teman-teman para orang tua. Nah, kalau dari saya intinya berkaitan dengan tentang EQ ya. Saya selalu kan jargon saya gini Pak Martin. Parenting is action gitu loh. Jadi singkat aja. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berteori gitu ya. Kita melakukan gitu. Kita sering kali bilang ke anak kita jangan main HP, nggak boleh sering pakai HP lama-lama. Tapi sementara kita sendiri kan sering banget tuh pakai HP. Jadi kalau kita minta anak kita nggak pakai HP, ya HP kita taruh gitu aja. Singkat cerita gitu aja Pak Martin. Parenting is action. Parenting is action. Dan memberikan contoh jadi role model ya. Wow. Ya, betul. Yuk,
teman-teman kita masih Oke, kita coba. ini habis ini kita mau uji coba di tempat yang benar. Pas ini tinggal 15 Beberapa detik. terakhir. Thank you banget Oke. sekali lagi ke tempatnya Yes. Mas Egidius Sunosmo. Thank you so much Ya. and God bless you all. Oke. Bye-bye semua. Bye. Bye-bye. Ya. Yes, bye-bye.